Yang saya hormati media officer Persis Solo, rekan-rekan media, Fabiano dan teman-teman sejawat yang lain. Pertama tentunya saya cukup surprise karena kejadiannya begitu cepat, hanya waktu 1 hari saya mendengar informasi tentang akan adanya perubahan di tim senior, sehingga secara detail mungkin saya tidak punya waktu yang banyak untuk menyiapkan tim. Cuma alhamdulillah so far berjalan sangat lancar. Tentunya itu tidak lupa dari dukungan Coach Jackson secara langsung ke saya dan keluarga, bahkan beliaunya sempat menyambangi rumah saya. Itu menunjukkan bahwa sikap seorang gentleman ya dalam menghadapi sesuatu. Jadi mungkin rekan-rekan perlu apresiasi itu, bahwa Coach Jackson dengan kelegaan hati yang tinggi, bahkan beliau sampai datang ke rumah untuk mengconvince kita sesama rekan kolega, yang hubungan kita selama ini sudah sangat baik karena saya menangani pemain youth, yang dimana mayoritas pemain youth juga ada beberapa di tim senior. Itu merupakan dukungan moral yang paling tinggi buat saya, tentunya di samping tentunya dukungan dari klub yang selama ini saya sudah ada di Persib ini tidak pernah mendapat kendala apapun dari segi pekerjaan, sehingga dengan dukungan dari Coach Jackson itulah saya bisa memulai pekerjaan ini dengan kelegaan. Begitu juga dengan pelatih yang lain yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Persis seperti Coach Eko. Saya sudah bicara dengan beliaunya, intinya semua pelatih bersedia mendukung. Saya tidak membawa satu staf pun karena menurut saya rekan-rekan yang ada di senior semuanya kolega saya, dan saya tahu persis rekan-rekan pelatih saya di senior bekerja dengan sangat luar biasa. Cuma waktu itu the result is not coming to our side. But alhamdulillah di pertandingan terakhirnya Coach Jackson kemarin bisa membawa poin sebagai hadiah untuk warga Solo Raya ini. Ya, selamat sore. Soal proses, saya pikir nggak ada masalah karena coach dari lama dia sudah di Young dan sudah ikut, meskipun dia di Young dia sudah tahu semua pemain karena kita sering juga uji coba. Dan saya pikir buat pemain lain yang itu kalau ganti pelatih selalu sulit karena itu dari sepak bola, tapi dari buat pemain yang jarang dapat kesempatan, dia bisa mulai dari nol lagi. Dan saya pikir semua pemain lagi semangat dan mau cari posisi dan mau kasih yang terbaik buat coach juga. Madura unbeaten run so far ya, jadi one of the best team in the league sekarang ini. Jadi saya rasa we have to go in very details how to compete against Madura team, karena rasanya kita tahu bahwa itu bukan tim yang zaman saya ada di sana. Jadi sekarang mereka develop very well, banyak pemain baru yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap performa tim, walaupun beberapa pemain lama juga masih ada di sana saya lihat, tapi Madura adalah tim yang sekarang memang perlu kita waspadai, perlu persiapan yang detail untuk menghadapi mereka. Untuk tim tentunya saya tidak punya waktu yang sangat banyak ya untuk merubah segala hal. Artinya kita sama-sama tahu, saya rasa bukan saya aja, saya yakin teman-teman jurnalis tahu bahwa tim yang kemarin ketika competing Bayangkara bermain cukup solid. Saya akan menggunakan itu sebagai fondasi ya. Tentunya saya akan melihat the recent condition of the players di training hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan data apakah pemain yang kemarin masih siap atau tidak untuk pertandingan berikutnya. Yang terakhir adalah bahwa Bayangkara is different than Madura. Jadi mungkin dalam player selection saya akan melihat beberapa aspek di situ regarding to the position of the opponent, sehingga saya bisa menempatkan pemain yang tepat untuk mengatasi kelebihan Madura dan mengeksploitasi kelemahan yang mereka punya. Ya, soal
bukan cuma Lulinha, ya ada juga Beto, Vizcara, Rivaldi, ada yang lain juga pemain naturalisasi dari dia punya pasport Timor Leste dan dia orang dari Brasil. Ya, saya pikir momento Madura sekarang lebih bagus. Mereka lagi percaya diri, sudah 5 pertandingan belum terkalahkan. Dan saya pikir apa yang main besok bukan cuma Lulinha, kita harus bersiap dan maksimalkan diri untuk jaga mereka dan kasih yang terbaik. Oke, saya rasa sama yang disampaikan Fabi ya. Ada Lulinha di situ, Pedro ataupun Beto biasanya akan main di posisi yang sama, Rizaldi ataupun Vizcara di posisi itu biasanya Selamat akan menjadi pemain yang bisa penetrasi dengan orang, dirinya ataupun dengan bola, dan tentunya Jaja yang mempunyai kualitas delivery yang bagus, mempunyai long range shoot yang bagus. Sehingga kita harus antisipasi bagaimana dua pemain nomor 10-nya mereka, karena basically Jaja sama Selamat tipikalnya sama, cuma yang satu mungkin lebih mobility dengan orang, yang satu mungkin lebih mobilitasnya dengan deliverynya. Jadi saya rasa tidak ada Lulinha aja, tapi saya rasa semua kita tahu bahwa Lulinha itu perlu diwaspadai karena movement mereka walaupun dia main di sebelah kiri, tapi movementnya Lulinha seringkali merepotkan lawan dan sering tidak terlihat. Jadi rasanya kita akan siapin strategi untuk itu. Ya, saya rasa Madura well develop ya. Dari tahun ini mungkin mereka punya preparation yang lebih baik. Mereka mempercayakan segala sesuatunya ke head coach, dari mulai rekrutmen asisten pelatih, rekrutmen sampai fisioterapi segala macam juga mereka bawa dari Brasil. Artinya mereka membawa sesuatu dari negeri Brasil yang kita tahu bahwa itu negerinya sepak bola. Jadi saya no wonder. Oke, jadi saya rasa saya belajar yang tadi setelah memilih staf pelatih, pelatih punya otoritas untuk memilih pemain sendiri. Dia membawa pemain yang memang sesuai dengan skema. Saya rasa itu langkah yang tepat yang diberikan Pak Ahsanul Bosasi dari Presiden klub terhadap head coach-nya Fabiano Lefundes, sehingga secara fundamental tim itu mempunyai fundamental yang sangat baik sehingga bisa menambahkan pemain yang tahun ini masuk sesuai dengan skema pilihannya. Itu sih saya rasa kuncinya. Ya, semua senangnya karena sekian lama kita nggak dapat 3 poin dan suasana enak sekali, dan itu yang kita mau bawa besok. Kita main lagi di depan support sendiri. Kita minta juga mereka datang besok support kita, karena itu kita lagi bangkit, momen yang bagus, main lawan tim yang bagus. Kita butuh mereka untuk support kita biar kita dapat 3 poin. Ya, Bahdim ekspektasinya nanti dengan Borneo mungkin Johari mungkin the next game akan ready. Sultan is coming, mungkin sama next game dia akan ready, tapi saya akan lihat kondisi aja. Kalau mereka hari ini menunjukkan progres yang positif, saya akan lihat. Alfat, saya kira he could be in the team, tapi saya juga akan analyze situasinya soal ini. Karena Alfat sudah latihan sama saya seminggu terakhir, jadi saya tahu progresnya Alfat karena sebetulnya dia bukan cedera. Alfat itu kemarin ada sakit di chestnya, setelah diperiksa sama dokter ternyata nggak ada sakit yang lebih fatal di jantung, hanya ada sakit yang mungkin ya hanya temporary saja di situ, sehingga sekarang sudah relief, sehingga dia mungkin lebih cepat. Kemarin hanya cukup latihan keras sama saya selama tim ada di Cikarang, sehingga dia saya rasa secara fisik sudah ready, walaupun tidak untuk start di tim.